Firman Tuhan di renungan kita pada pagi hari ini tanggal 5 Mei 2024, kitab 1 Raja 18 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Obadja, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam goa dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan yang mengangkat engkau ke tempat yang tidak ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok dari pengurus dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakanlah kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Nah, ini masih situasi di Israel Utara yang dipimpin oleh Ahab, istrikan Isabel, yang notabene-nya adalah penyembah berhala. Dan di sana ada juga satu nabi sebetulnya itu, Nabi Obadja. Dan kitab Obadja juga ada dalam Perjanjian Baru. Dan dalam kondisi yang bangsa Israel menyembah berhala ini, ada satu kondisi yang tidak baik terjadi, yaitu tidak turun-turun hujan.
Dan tidak turun hujan ini menjadi suatu kekhawatiran oleh karena ya itu tadi, pertanian tidak menghasilkan dan ternak pun pasti terancam oleh karena tidak ada makanan dari rumput yang sudah hangus karena terik matahari. Dan dalam situasi inilah ya Ahab menyuruh Obadya untuk mencari mata air atau sumber air. Artinya bahwa begitu sulit situasinya, dan mungkin kita pun sudah pernah mengalami itu, bagaimana tanah itu mulai retak-retak oleh karena panas yang berlarut, dan pastilah menjadi kesulitan dalam hal makanan baik untuk manusia maupun ternak. Nah, dalam perikop ini kita lihat bagaimana terjadi pertemuan dan dialog antara Obadya dengan Elia. Nabi Elia yang menyuruh Obadya untuk menyampaikan kepada Ahab bahwa Elia ada, dan sebetulnya Elia ini sudah pernah ketemu dan sudah disampaikan bahwa oleh karena mereka menyembah berhala, maka dikatakan tidak akan turun hujan, dan sudah tidak turun hujan. Nah, tentu ini menjadi, kalau misalnya Elia ini Obadya ini kembali ke Ahab, dia takut akan dibunuh oleh karena dia diperintahkan untuk mencari sumber air, mencari sumber air. Dan itulah dialog ini. Inilah dialog ini yang tentu menjadi perenungan bagi kita. Begitu hebatlah dampak dari suatu kesalahan, tindakan yang keliru, yang tidak berkenan, atau apalagi menyakiti hati Tuhan, akan menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat banyak. Ya, kembali dalam perikop ini soal kepemimpin yang kurang taat, membawa jemaat juga ikut jadi kurang taat, dan hal itu menimbulkan kemarahan, kekejian di hadapan Tuhan, dan sehingga menimbulkan satu petaka atau kesulitan hidup. Dalam perikop ini ya tidak turun hujan, dan ini tentu menjadi perenungan, dan mungkin juga banyak hal gitu ya, hal yang kita hadapi saat ini oleh karena suatu tindakan yang tidak berkenan. Tapi ketika kita kurang mendengar firman Tuhan, seringkali kita mengabaikan, sehingga kesulitan-kesulitan itu tidak pernah ada solusinya gitu ya. Atau malah solusi yang kita cari itu adalah satu dosa yang baru ya gitu ya. Sebagaimana Daud juga pernah melakukan itu. Melakukan satu kesalahan dalam menutupi kesalahan. Dan sehingga suatu saat tidak ada lagi tutupnya untuk menutupin kesalahan-kesalahan yang ada. Nah, ini jadi perenungan bagi kita. Pentingnya kita selalu mendengar firman Tuhan untuk bisa mengkoreksi diri dan bertanya kepada Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaharui dalam perikop ini, satu kondisi yang menyembah berhala. Tahan kalau semakin kata di bata dengan semakin saya bos keluta top hari. Haleluya. Amin.